Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-11 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Markus pasalnya yang ke-11 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saya memberikan tema renungan kita pada saat ini adalah berbuah bagi Tuhan. Berbicara tentang buah. Ketika kita menanam pohon, misalnya pohon rambutan atau pohon mangga, pastilah yang kita harapkan adalah buah dari pohon tersebut. Pohon tersebut tidak saja kita butuhkan yang subur, yang banyak daun, yang bisa berbunga, tetapi yang kita butuhkan adalah bisa berbuah dan menghasilkan buah yang baik. Setiap orang yang menanam pohon pasti mengharapkan mendapatkan buah yang baik. Apalagi kalau Bapak Ibu, kalau kita lihat pohon kita berdaun lebat, pasti harapan kita mendapatkan buah dari pohon tersebut. Harapan seperti ini Bapak Ibu yang ada pada Tuhan Yesus ketika melihat pohon ara yang dipenuhi dengan daun-daun yang banyak. Dalam bacaan kita tadi dikatakan ketika Yesus meninggalkan Betania bersama ke-12 muridnya, Yesus merasa lapar. Dari jauh, Yesus melihat ada pohon ara yang sudah berdaun. Untuk itu Yesus datang mendekati pohon ara itu dengan harapan kalau-kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon ara itu. Dikatakan Bapak Ibu Saudara, pada saat itu belum musim buah ara. Tapi karena pohon itu dipenuhi dengan daun atau telah berdaun, maka Yesus berharap ada buah dari pohon tersebut. Sedikit catatan bagi kita tentang pohon ara ini Bapak Ibu. Pohon ara ini atau buah ara ini saat itu adalah salah satu sumber makanan di Israel. Pohon itu berbuah dalam setahun bisa lebih dari satu kali, yaitu di penghujung musim semi dan awal dari musim gugur. Pada saat daun dari pohon ini banyak Bapak Ibu, bersamaan dengan itu juga akan muncul putik-putiknya. Putih-putih ini menghasilkan buah-buah kecil sebelum menjadi buah ara yang besar. Dan ini biasanya Bapak Ibu dimakan oleh para petani kalau mereka lapar atau ketika mereka lapar. Dari catatan ini kita diberikan pemahaman. Pertama, ketika pohon ara telah dipenuhi dengan daun, maka pasti ada buah pada pohon ara tersebut. Yang kedua, pohon ini berbuah pada musimnya. Jadi hanya bisa didapat pada saat musim. Yesus bukan tidak tahu Bapak Ibu tentang kedua hal ini. Sebab dia dibesarkan dan berkarya selama 33 tahun di daerah di mana pohon ara tumbuh di sekitarnya. Tapi karena Yesus melihat pohon ara yang dipenuhi dengan daun, ada harapan dalam diri Yesus untuk bisa mendapatkan buah ara dari pohon tersebut. Kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus tidak menemukan atau mendapatkan apa-apa dari pohon itu. Dan dikatakan sebab memang bukan musimnya. Lalu apa tindakan Yesus selanjutnya? Kita lihat dalam ayat 14 Bapak Ibu.
Dalam ayat 14 dikatakan, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak Ibu, kita perhatikan apa yang dikatakan Yesus kepada pohon itu. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Kata Yesus ini didengar oleh para muridnya. Dan kalau kita lihat dalam ayat 20-21, Bapak Ibu, dikatakan begini. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Bapak Ibu Saudara, yang diharapkan dari pohon itu tidak didapat oleh Yesus. Karena itu bagi Yesus pohon itu tidak ada gunanya hidup. Yang membuat Yesus mengutuk pohon ara itu bukan saja karena pohon tersebut tidak berbuah, tapi karena Yesus juga merasa tertipu oleh pohon ara yang tumbuh subur, daunnya terlihat sangat menjanjikan dan menimbulkan harapan besar akan ada buah pada pohon tersebut. Perasaan tertipu ini Bapak Ibu yang membuat Yesus marah dan membuat keputusan pada pohon tersebut. Jangan lagi seorang pun makan dari buahmu selama-lamanya. Pohon ara itu dikutuk oleh Yesus dan pohon ara itu mati. Cerita pohon ara ini dipakai oleh Yesus untuk mengajar dan mengingatkan para murid Yesus tentang panggilan dan pengutusan mereka sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ada penafsir yang menyatakan Bapak Ibu bahwa cerita dalam perikop ini adalah hiasan dari kehidupan umat Tuhan Israel. Allah memilih mereka sebab Allah punya rencana bagi kehidupan bangsa itu, yaitu untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Mereka memang berdoa kepada Allah, mereka memang beribadah kepada Allah. Mereka menjunjung hukum Taurat, mereka hidup sebagai umat pilihan Allah. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka tidak taat, mereka tidak memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan seringkali apa yang mereka lakukan bertentangan dengan kehendak Tuhan atau apa yang diinginkan oleh Tuhan. Lewat cerita ini juga Yesus ingin menyinggung orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dalam kehidupan mereka menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang terlihat taat, terlihat setia kepada Allah. Hidup dengan berbagai aturan, hidup dengan kegiatan ibadah yang padat, tapi kehidupan mereka penuh dengan dusta. Tidak menghasilkan buah-buah iman yang baik dan benar. Bagaikan pohon ara yang berdaun lebat, bertumbuh subur, tapi tidak menghasilkan buah. Tuhan tidak mencari daun yang lebat. Tuhan tidak mencari pohon yang terlihat subur, yang berdaun banyak. Karena memang buah yang diharapkan dari pohon tersebut. Demikian juga dengan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus dan sebagai pelayan-pelayannya. Yang dilihat dan diperhitungkan dari kita bukan saja kuantitas, tetapi yang paling penting adalah kualitas dari buah yang kita nyatakan dan kita hasilkan dalam panggilan kita, baik sebagai pengikut-pengikut Kristus ataupun juga sebagai pelayan-pelayan Kristus. Dan buah-buah yang dimaksudkan di sini, Bapak Ibu Saudaraku, adalah buah-buah iman. Kita bisa saja menunjukkan siapa kita dengan sederet kegiatan kerohanian kita. Tapi Tuhan melihat setiap hati dan pikiran kita, Bapak Ibu. Ibadah kita bisa kita pertontonkan bagi banyak orang. Tapi Tuhan melihat hati.
dan juga pikiran kita. Buah yang diharapkan Tuhan dari kita adalah buah-buah iman yang sehat, melalui tindakan, melalui perilaku, melalui tutur kata kita, dan melalui segala yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kondisi kita saat ini, Bapak Ibu, bukan kondisi yang mudah. Pandemi COVID-19 membuat ada banyak orang sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang dulu pernah dilakukan. Pandemi COVID-19 membuat ada banyak hal baru yang tidak gampang untuk dijalani. Kita masih dipelihara dan hidup hingga saat ini. Tuhan pasti punya maksud dan tujuan serta rencana bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, ketika ada banyak orang berjuang untuk tetap hidup dalam kondisi yang tidak gampang ini, ketika ada banyak orang mencari keuntungan dengan kondisi ini, firman Tuhan hadir dan mengingatkan kita, berbuahkah kita bagi Tuhan dalam hidup yang Tuhan masih percayakan bagi kita ini. Buah yang baik akan terlihat, Bapak Ibu, ketika kita mendahulukan Tuhan dari kepentingan diri kita sendiri. Buah yang baik akan terlihat ketika kita mendahulukan Tuhan dari kepentingan kita atau diri kita. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan mau kita buat sesuatu bagi, Tuhan mau kita berbuah bagi, Tuhan mau kita menghasilkan buah-buah yang baik. Sehingga buah yang baik itu dapat berguna bagi orang lain dan kehidupan kita menjadi berkat bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita buat bagi Tuhan. Mari renungkan bagian firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.